sekarang mah semuanya juga sudah lebih berkembang. Tahun lebih banyak, segala sesuatunya lebih berkembang. Puskesmas zaman sekarang mah keren. Zaman sekarang puskesmas sudah ada di mana-mana. Setiap daerah sudah ada puskesmas. Setiap kampung ya, itu nggak jauh pokoknya dari puskesmas itu. Itulah fungsinya Kiper tadi. Jadi selain mengobati juga menjaga supaya orang-orang sekitarnya sehat. Akan kuat di Tanah Abang. Oke, nggak kuat kita berangkat bang. Itu enak, keren-keren bisa main gitar. Saya mukanya pas-pasan bang, gak punya uang. Coba bayangin uang. Dan puskesmas juga akan mengajak masyarakat supaya bisa berkata, sehat hartaku yang harus kujaga dan kupelihara. Indonesia lebih sehat. JKN, JKN, Indonesia lebih sehat. Indonesia lebih sehat. Gimana Bu? Rupanya pelanggan hari ini rame ya? Coba ditekuk aja bang. Iya bang, bingung. Uang, biasa. Nggak usah dibingungin uang mah. Dicari ya. Orang aja gua datang sendiri. Situ enak, keren-keren bisa main gitar. Saya mukanya pas-pasan bang, gak punya uang. Coba bayangin uang, susah. Istrikan dulu biar nggak pas-pasan. Udahlah. Siang. Aduh, atuh, ayah Bang Amstrong. Iya, ada Ibu Bakti. Aduh. Iya, gimana atuh sewanya rame tidak? Ya kayak biasa lah Bu. Sekarang zaman udah maju. Tukang ojek deh mesti pinter. Oh. Sekarang zaman udah internet. Waduh. Saya yakin nih Bu ya, bentar lagi ya Ibu juga mesti bisa belajar internet. Karena apa? Nanti ini bakal di online Bu. 10.000 belum termasuk ongkir, minat, pingmi, sundul, gan. Loh, serius Bu? Aduh, ribet amat atuh sampai seperti itu mah. Bang Armstrong, ini teh baru inget tadi Ibu. Apa tuh, Bu? Ngomong-ngomong tadi istrinya Bang Armstrong nyariin ke sini itu mukanya sampai apa ya Pak ya, sampai pucet gitu. Emangnya lagi sakit? Serius Bu? Atuh serius Ibu masa Enggak, pernah gini. Ibu bohong? Ini sakitnya beneran sakit atau cuma kelihatan doang Bu? Karena kan gitu Bu, rumah tangga kan gitu kan. Keharmonisan ditentukan oleh tanggal. Tanggal muda ya harmonis, tanggal tua ya tragis. Tuh, bicara tragis-tragis mah mendingan sini. Ya, mending duduk aja ya. Ayo, Minum sini yuk, Sam. yuk, sambil minum-minum. Tia, nih ada tamu. Mau pesen apa? Saya minum sama makannya ya. Minum sama makan senang. Terus Iya, waktu itu istrinya Bang Amsyong itu memang kelihatannya kayak yang lagi sakit. Terus dia itu nanyain rumah sakit yang murah. Wah, berarti kalau gitu penyakit istri saya kamu Bu. Rumah sakit murah. Gimana ya Bu ya? itu sakit apa tuh istrinya? Iya sakit Pak, dia pencernaannya gitu loh. Oh, Biasa sudah. orang susah tuh gitu. Malam-malam habis kondangan makan daging rendang. Sakit. Setahu saya biasanya kalau orang susah itu Syong, Iya. sakitnya kanker. Kantong kering. Ya. Apa tuh Pak? Itu beda lagi urusannya. Iya, sebenarnya rumah sakit tuh deket tuh. Ada puskesmas. Kan di sekitar situ kan ada sekolahan. Iya. Ya. Itu nggak beda jauh, deket banget sama sekolahan. Meni deket pisan pokoknya mah. Bu, puskesmas. Gini ya Bu ya, udah murah. Obatnya ngerinya asal-asalan. Terus karyawannya nih Pak ya, suka jutek Pak sama orang miskin. Salah. Jangan suka suuzon dulu. Kan sekarang mah semuanya juga sudah lebih berkembang. Tahun lebih banyak, segala sesuatunya lebih berkembang. Puskesmas zaman sekarang mah Ini keren. zaman, sekarang pokoknya zaman mah. ini, sekarang ngikutin zaman. Oh ini zaman Pak, bukan Iya. meja ya? Nah, ngikutin zaman Syong. Jadi nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu, Sekarang ya? sudah di segala sesuatunya sudah ditata teratur ya. Ya toh? Iya, pokoknya pelayanannya, fasilitasnya, semuanya sudah oke punya pokoknya. Emang iya Bu? Iya bener, bentar. Tia, mana tadi udah dibikinin? Wah iya nih benar. Jadi gitu Syong. Kenapa tuh Pak? Yang namanya puskesmas ini. Iya. Jadi kalau istri kamu sakit, nggak usah jauh-jauh, langsung aja bawa ke puskesmas terdekat. Udah lebih baik ya Bu Pak ya? Kan nggak jauh kok dari rumah. Sekarang puskesmas sudah ada di mana-mana. Setiap daerah sudah ada puskesmas. Setiap apa kampung ya, itu nggak jauh pokoknya dari puskesmas itu. Tapi murah ya Pak ya?
Itu Ih, tadi sudah kan dijelaskan. Tadi udah dibilang, Enggak, puskesmas. masalah gini, saya nggak punya uang receh gitu bang. Uang saya tuh semuanya sejuta tapi selembar gitu. Ngerinya nggak ada kembalian puskesmasnya. Kamu ada Bisa aja, ih. Jadi gitu, Song. Ya, Udah semakin bagus berarti ya bu ya. Pak, Makanya cobain berobatnya ke puskesmas. ntar dah, saya panggil lah bini saya lah. Udah puskesmas aja nggak usah jauh-jauh ya. Ini dia Neng, pokoknya tidak mengecewakan, no problem Mel. Ini tempat yang bagus dan Neng tenang aja, abang masih single. Bujuk. Bu, sini Bu. Tadi mana yang cakep? Ya masuk aja dah, Bu, silakan. Ini bisa dinikmatin semuanya. Wisata bagusnya di sini. Warung lesehan sehat. Silakan yang mana aja yang mau. Itu bisa dicocol sambal kalau lu mau, Bapak. Iya, silakan. Iya, rame alhamdulillah. Bisnis gua berhasil kali ini. Mas Panca, silakan duduk, suruh menikmati hidangan sini ya. Ya, pilih aja. Biarin yang lain nyoba narkoba, tapi giliran kita pilih yang jamunya ada teh poci aja. Narkoba kagak ada. Terima kasih sekali Mas Panca sudah bawa rombongan ke sini ya. Bisnismen. Iya, tenang Mas Panca. Yang penting pelanggan sini coba suruh menikmati makanan-makanan yang ada di sini. Bebas. Ya. Di sini waktunya menikmati semua makanan. Mas Panca juga silakan duduk. Pak, ya ampun itu Bang Pancawarna. Lihat deh tingkah lakunya. Bikin aneh-aneh aja. Ibu perasaannya udah nggak enak, Pak. Wis toh Bu, Ibu itu dari dulu kalau sama Mas Panca itu kok selalu seujon terus. Yo, nggak usah Bu. Siapa tahu kali ini Mas Panca itu bener, ya kan? Bawa rombongan wisata ke sini untuk menikmati hidangan di lesehan sehat ini. Setuju, Pak. Supaya lesehan sehat kita ini rame toh Bu. Aduh, bukannya gitu, Pak. Kali aja sama kayak kemarin. Bukannya gitu. Bapak ingat nggak sih kemarin itu dia bawa banyak orang. Memang bener. Tapi bukan buat makan di sini, Pak. Buat demo. Masa Bapak nggak inget sih? Oh iya itu kan dulu. Halo CS. Adem pisan romanya. Di pinggir kolam ikan. Musisi Pan. Ikan apa yang bisa nyanyi? Salah. Salah. Si Pak preman. Oh ikan pauji. Bukan, Pak. Ih, aneh tahu nggak sih, Pak? Udah bajunya aneh, warna-warni. Oke CS, kali ini bisakah CS mendendangkan satu buah lagu untuk Daku? Oh, gue tahu. Pasti slang. Cerdas, confident, profesional, and super Bible. Yang Bang Toib kan? Wah, bukan Bang Toib. Kali ini Daku ingin bernyanyi lagu slang yang balikin, balikin. Balikin apa? Minjem yang nggak dibalik-balikin. Dah, pada kagak takut apa sama preman? Emang kenapa kalau preman? Gini gue preman. Lu kagak tahu artinya preman? Apa artinya, Bang? Pre artinya libur. Mana, Bang? Man artinya laki-laki. Libur jadi laki-laki. Iya ya. Udah dah. Langsung aja. Gua mau nyanyi lagu Balikin CS, oke? Dari Slang. Ajar. Makan kuat, ya kan? Makan kuat di Tanah Abang. Artinya? Nggak kuat, kita berangkat, Bang. Mencintai kamu, jadi kagak doyan sama makan nasi doang sama kuah sayur katuk. Mana enak sayur katuk. Balikin, balikin body gue kayak dulu lagi. Lo nyesel kalau lagi bengong, jangan pada bengong, Song. Iya. Lu ngapa dari tadi? Gue liatin dari ujung kanan, ujung kiri, atas, mendaki gunung, lewati lembah. Nampaknya saudaraku sedang galau gemilau. Enggak, begini bang masalahnya. Gue itu mau makan, coba lu gangguin, ntar dulu, gue makan dulu ya. Gue makan dulu nih. Kagak bagi-bagi. Bagi ngapa itu tahu sarang comot? Mas Panca pesan aja. Iya, Bapak. Rame, Pak. Bang Terima kasih. Panca apa Mas Panca? Oh, manggilnya bisnismen. Bener. Terus saya ini bisnismen. Bisnisman. Lu makan sayur katuk sih bang, kayak ngomong Itali.
Ini bahasa Inggris, bukan Itali. Kalau kangkung diikat pakai Itali, iya. Itu negara. Itali negara. Itali ya? Iya. Gimana sih? Kenapa lu? Coba gua liatin dari tadi Pak Usodo, Bu Bakti, Iya. teman saya seperjuangan, sepembela tanah air dan nusa dan bangsa. Panca, ini tadi bawa orang-orang banyak nggak demo lagi kan? Ini Heeh. kali ini Bu Bakti, Pak Usodo, businessman perfecta and survivor, nggak Ya, bakal tuh. salah. Apa, Dan nggak bakal- Nih, Bu. Kemarin kan demo ya. Sekarang nggak bakal demo. Paling cuma orasi doang dikit. Kagak, ini orang wisata. Kebetulan dia wisata, saya ketemu di jalan, saya gopong kemari. Ya, dia Oh, bukan jadi- businessman. Apa dong? Bukan gopong, Terus? Bopong. bopong. Bob. Panca dari mana itu pakai kalung kayak begitu? Gaya dong. Jelasin, Bang. Namanya preman, ya Preman. kan? Saya kemana-mana orang tahu siapa Pancawarna. Kenapa tuh, Bang? Panca, Apa? peranakan Cina Afrika. Luar negeri. Warna? Warna. Pembalut hatinya wanita yang sedang merana. I am sorry dah, gua nggak bakal salah lagi. Habis sudah judul-judulan, habis sudah tebak-tebakan. Sekarang waktunya belajar membaca. Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya. JKN, JKN, Indonesia lebih sehat, Indonesia lebih sehat, Indonesia lebih sehat. Temen gua berkelas semua. Pinter-pinter, otomatis gua ketularan pinter. Kalau lu pinter, Bang, gua tes. Boleh ngetes gua. Oke. Musik. Cintaku padamu, hanya judul lagu. The Virgin. Mama serong, mama serong, kayak judul lagu. Cangcuter. Sayangku padamu, kayak judul lagu. The Massive. Nggak ada. Mama yang serong, mama yang serong, kayak judul lagu. Cangcuter. I am sorry dah, gua nggak bakal salah lagi. Habis sudah judul-judulan, habis sudah tebak-tebakan. Sekarang waktunya belajar membaca. Tes gua baca, coba. KKIT, Dibaca sakit, bawe awak, dibaca bawa, puskesmas. dibaca puskesmas. Kalau dibaca semuanya, Sakit bawa puskesmas. Itu yang benar itu, kalau sakit itu dibawanya ke puskesmas. Ya, itu justru jawaban yang terakhir atau yang bener. Confident, perfecta, semel bel-bel. Makanya jadi peserta JKN, ya kan? Makanya sini, duduk. Tahu nggak FKTP itu apa? Ya? KTP. Gua Google-nya nyasar. Enak Google.
Kau begitu sempurna. Nyasar dia. Bang Panca. Nyasar. FKTP, malah kesempurna semua. Kok FKTP. dijawab dulu ini, kalau tidak tahu nanya. Oh iya, FKTP. Nanti baru ke godain pelanggan kita. Oh, FKTP. Iya. Tahu lah. Tahu nih kayaknya. Kartu tanda penduduk. Itu KTP. KTP ini Jadi- ada F-nya. Jadi apa? Nih, tahu ya. F forum, Forum. K K. komunitas, Forum komunitas. T T. tangkap, Tangkap. P. preman. Udah, songong bener ya. Lu kagak takut apa? Gue preman. Yap, makanya itu FKTP. Bersertifikat. Sertifikat. Ya, pisahin Bang. Sembarangan. Jadi salah, FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya. Terus kegunaannya apaan tuh, Pak? Ya, manfaatnya banyak sekali. Bisa kita berkonsultasi dengan jarak dekat, gitu. Maksudnya yang sakit itu intinya yang sakit itu ke puskesmas dulu, baru dirujuk ke rumah sakit, gitu loh maksudnya, gitu. Iya. Jangan lu doang masuk angin. Jadi pokoknya intinya kalau apa-apa tuh udah aja yang deket aja, klinik terdekat, puskesmas terdekat. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah ribet-ribet gitu. Nah, sekarang itu justru lebih mudah kok. Semua sudah ditanggung dan dibiayai oleh pemerintah. Waduh, istimewa sekali saudaraku. Berarti hebat, wahai kakak pertama. Wow. Jadi sudah nggak ribet lagi, sudah pokoknya sudah nggak rumit intinya gitu. Jadi kalau kita sakit langsung ke puskesmas udah pasti gratis. Gratis, yang penting kita punya apa itu kartu JKN gitu ya. Salah, itu JKT. JKT. Terus yang kiper-kiper itu apa sih, Pak? Pernah dengar juga tuh, katanya ada apa kiper gitu. Oh, Nggak tahu lu. Kalau mengenai itu terus terang saya tidak bisa menjawab secara detail ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Pak Pak Anjari. Anjari, Ibu. Ya, Ya. saya bawa temen kebetulan tadi hadir ini Bu Kartini. Oh, Bapak iya. apa kabar sehat Pak? Sehat, Makin Pak. kinclong aja. Ini Bapak bisa Pak mau aja. salaman. Aduh. Ibu mangga calik. Ya Ibu, maaf. Aduh. Monggo Bu, monggo Bu Kartini. Sinara. Nah, ini Mas Pak Dodo. Anjari. Iya. Pas kebetulan mampir tadi ada acara seminar dengan Ibu. Oh. Saya diundang sama Ibu sebagai blogger ya, tahu? Oh, Ibu siapa Pak namanya? Kartini. Bu Kartini ya. Saya waduh seperti pahlawan ya Pak. Iya, kayak ibu namanya. kita. Ibu kita ya Pak ya. Iya, Ibu kita. Iya. Gampang ngapalinnya, Pak. Senang. Mau pesen apa? Teh aja katanya kan teh pocinya terkenal di sini. Kenal Bu, sejagat raya Bu ini Bu. Duduk atau Mas, duduk jangan Duduk, kayak duduk, duduk, duduk. Saya terkesima ngelihat ibu datang. Jarang-jarang loh. sama saya, Mas. Mas juga terkesima kok, Mas. Saya pria sejati, Mas. Tuh, sama dong. Kita juga. Ih, jadi apa ya? Tapi jadi kalau nggak ada cewek juga nggak apa-apa. Paling tidak kami sangat senang sekali bisa kedatangan tamu yang terhormat di tempat lesehan sehat ini. Iya. Ibu kita Kartini. jadi nanti banyak lagi nih Makasih ya, info Mbak. yang bakal Bu Kartini ini teman SMA saya, Bu. Mas Usodo ini. Dia jadi sekarang pengusaha sukses sehat-sehat ini. Iya, Bu. Hebat. Dan Mas Usodo beliau ini adalah Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar. Tuh. Direktur. Kalau kamu direktur apa, Mas? Saya sawah Pak. Kemarin tambel ban lu. Bukan ini udah hubungannya nih Pak. Tambel ban mana ada direkturnya? Sawah sama tambal ban, jadinya beras plastik. ya nggak nyambung. Iya. Jadi ini berdua Bu sepertinya kayak kucing sama ini Bu apa? Tom and Jerry. Benar, ngajarin Bu. Iya. Dari tadi tuh ngeributin apa? Nyanyi-nyanyi tiba-tiba ngomongin kiper apa? Iya, masa kiper kagak bisa nangkap bola? Kan saya bingung. Berapaan Bang? Jadi kiper apa nih? Ya makanya saya mau tanya ini kiper Pemain itu bola ya, Mas? apaan, Bapak? Hah? Dulu Jadi- pemain bola sempet. Mereka berdua ini dari tadi bertanya sama saya Bu, apa sih nama yang dimaksud? Serius? Gini Pak, jadi ini penting gatekeeper. Gatekeeper kan terus terang Bu tentang kesehatan ini Bu ya. Iya, iya. Kan Saya terus pikir terang. apa sepak bola? Saya bukan Oh, sepak jadi bola. jadi ini udah Bapak biarin aja Ibu yang mau nerangin. Tentang kesehatan. Makanya saya tidak bisa menjelaskan. Mungkin ya yang bisa menjelaskan ya Cuma Ibu pasti. Ibu dari Jadi- Kemenkes ini gitu. Iya, jadi pertama-pertama sih yang saya mau tanyain tuh Bu ya, kenapa nih langsung aja ya Bu ya, soalnya saya teh udah penasaran pisan.
kenapa kalau mau kontrol sakit itu harus langsung nggak bisa langsung ke rumah sakit, maksudnya harus ke puskesmas dulu teh kunaon ibu eta teh kenapa? Aduh, Sunda pisan. Iya, mana orang Sunda tuh bu. Aya naon? Naon ayah. Sarua kene jeung aing ge. Waduh. Kasar atuh. Abi. Sok ah. Udah ibu sekarang yang ngomong. Kenapa kita tidak boleh langsung ke rumah sakit? Sakitnya apa? Sakit Kalau- di sini, Bu. Itu mah nyanyi gitu ya. Kan gini, kalau kita sakit itu kan nggak selalu sakit parah. Nah, kalau nggak sakit parah, kenapa harus ke puskesmas dulu kan? Karena puskesmas disebut tadi gatekeeper, yaitu Ternyata ada hubungannya. puskesmas. Saya gagal dong Bu. Tadi saya udah mau jual sarung tangan kiper. Ih, atuh. Jual kos kaki, Bang. Jadi main sepak bola dong. Iya pikiran saya. Ini gatekeeper itu adalah kontak pertama masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan, bisa puskesmas, bisa klinik, dan dia juga merupakan penapis mana penyakit orang yang sakit yang harus dirujuk atau yang bisa dilayani di puskesmas. Kan nggak semua penyakit harus ke rumah sakit. Masa mau disuntik imunisasi kudu ke rumah sakit? Cuman batuk pilek ya kan. Nah, batuk pilek kan nggak Lagi perlu ke rumah panon. sakit. Tuh, makanya Cukup di puskesmas. Cuma pilek aja udah mau kayak ke rumah sakit. Ngomong-ngomong panuan, ini sebenarnya saya putih. Putih ya. Cuma panunya hitam gitu. Jadi panuan. Kok terbalik? Biasanya panu putih. Nah, itu kehebatannya. Saya. Coba tanya ke ibu, kalau misalnya saya ini mau check up gitu, kira-kira bayar nggak Bu? Iya Bu, Gitu. gimana itu Bu? Check up Kalau penyakit mau check berat up nih gitu. kayak dia nih, dia misalkan dia kena penyakit jantung yang akut, bukan ngedoain kagak. jantungnya di luar gitu. Misalkan kayak gitu Bu, apakah dapat kena biaya atau sebesar? Kalau kita lihat kan penyakit jantung itu kan penyakit yang berat sangat ya Bu ya. Apalagi kalau orang-orang kayak kita Bu ya, duit juga gegablek, kagak ada apa-apaan ya Bu ya. Kita mikirinnya ya ampun, ada aja udah ada orang susah penyakitnya jantung. Itu gimana Bu? Bayar apa kagak Bu? Udah anggota JKN belum? Ya. JKN yo. 48. Program Jaminan Kesehatan Nasional. Iya. Kalau sudah jadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional, periksa dulu di puskesmas. Kalau memang sakitnya berat dan harus dirujuk, ya dibawa ke rumah sakit. Nanti biayanya ditanggung. Nah, kenapa orang tadi bilang harus diperiksa di puskesmas? Tadi terkait dengan gatekeeper. Puskesmas itu, kita mengharapkan puskesmas itu menjadi penapis. Jadi mana yang mesti dirujuk, mana yang bisa dilayani di puskesmas. Dan juga di puskesmas itu merupakan kontak pertama antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dia menjadi penapis mana pasien yang harus dirujuk, mana yang tidak perlu. Arti dirujuk dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau yang memang bisa dilayani di puskesmas, ya di puskesmas. Dan pemerintah sudah membangun puskesmas itu banyak, 9.000 lebih puskesmas di Indonesia di setiap kecamatan. Artinya itu merupakan fasilitas pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi nggak usah jauh-jauh dia datang ke rumah sakit kan gitu ya. Dan di situ juga di puskesmas orang akan diajar bahwa dia harus menjaga kesehatannya. Jangan kalau udah sakit parah tadi kayaknya mau sakit jantung baru datang ke puskesmas. Kalau rasa sakit ada yang tidak enak datang dulu ke puskesmas sehingga nggak susah harus ke rumah sakit. Sebetulnya tahu nggak sih gate sama kiper? Kiper kan penjaga ya Bu ya. Artinya kemudian puskesmas itu kan berarti kalau seperti yang dikatakan Bu Kartini itu menjaga orang-orang yang terdaftar di dalam puskesmas itu. wilayah itu. Oh, Supaya- jadi gatekeeper itu bukan penjaga gawang ya Pak ya Bu ya? Ya kalau letter luck ya memang penjaga gawang. Penjaga agar masyarakat itu tidak menjadi sakit. Yang dijaga bukan bola. Oh, bukan bola. Ya kalau yang gatekeeper puskesmas itu bukan bola Bukan ya Bu. bola. Itu istilah. Itu istilah Istilah saja. Istilah. Ya kayak seakan-akan, wah gua ini ya, gua mau harus menjemput bola supaya gua dapat apa gitu, kayak gitu. Itu pas peribahasa. Peribahasa. Iya, tapi harus daftar dulu jadi JKN ya Bu ya? Peserta JKN Peserta dong. JKN. Bu, susah Iya. apa kagak sih Bu? Saya nulis aja bingung.
Masa nulis bingung? Nulis Berarti bingung, nggak Bu. lulus SD dong? Lulus SD lulus, Bu. Lulus SD, Pak, beneran. Lulus. Tapi 12 tahun, Bu. Ini. Kan bisa belajar latihan nulisnya. Nanti kan diterangi di tempat BPJS akan diterangi bagaimana syarat-syaratnya untuk menjadi anggota JKN. Gampang. Gampang ya, Bu. Terus menyambung pertanyaan yang di awal tadi saya tanyakan ke Ibu, saya juga ingin tanyakan, Bu, kenapa sih Bu kadang-kadang kalau ke rumah sakit itu kadang-kadang dibilangnya penuh, misalnya nih dari puskesmas, terus dirujuk ke rumah sakit, terus dibilangnya teh penuh. Apakah memang ada kaitannya mungkin dengan apa gitu barangkali yang kita nggak paham? Iya, seringkali orang datang ke rumah sakit penuh. Ya habis masyarakat tidak menggunakan puskesmas dulu tadi. Langsung minta datang ke rumah sakit. Nggak bawa surat rujukan gitu kan ya. Nah akibatnya rumah sakit pasiennya bertumpuk. Padahal kalau cuman imunisasi bisa di puskesmas, batuk pilek bisa di puskesmas. Jadi nggak terlalu penuh. Iya, Bu. Berarti niatan orang harus ke puskesmas itu kan bukan untuk mempersulit ya, Bu. Sebetulnya untuk Iya, kebutuhan si untuk- pasien. Gitu loh ya. Dan yang paling penting nggak perlu gengsi, nggak perlu. Iya itu juga. Karena sebetulnya kan puskesmas itu seperti kata Bu Kartini dekat lah dengan kita kan. Iya. Dekat lokasinya, orangnya sudah kita kenal. Mungkin masa-masa kecil kita dulu juga sering lah ada imunisasi, periksa ini ya Bu. Imunisasi apa saja Iya, kan Bu? terus Puskesmas. Batuk, pilek, demam berdarah, menimbang badan, meriksa kesehatan dong. Tipes. Gigi, diare. Sehat dulu, baru pinter. Ya, kalau ingin sehat di puskesmas. Diajak ibu, imunisasi, Melahirkan. KB. Pus. Nah, macam-macam penyakit. Aksesnya mudah. Dekat rumah saya. Iya, kalau ada yang dekat, kenapa pilih yang jauh? Obat yang dibutuhkan tersedia. Lancar nggak antri? Kan perawatnya kakak saya. Semua ditanggung pemerintah. Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas, lebih dekat dengan kita. Nah, Jangan lupa ya. JKN, Indonesia lebih sehat. Indonesia lebih sehat. Indonesia lebih sehat. saya teh pernah ada dengar apa sistem pembiayaan apa sih Bu? Saya apa kapitasi ya? Kapitasi Nah itu ada hubungannya nggak dengan yang tadi saya tanyakan? Yang puskesmas. Yang di puskesmas. Dengan Ya, penyakit yang, tadi. yang penuh tadi. memang kalau pembayaran pelayanan kesehatan di puskesmas disebut menggunakan sistem kapitasi. Artinya setiap orang yang terdaftar di puskesmas itu nantinya oleh BPJS akan dibayarkan per orang per bulan sejumlah uang yang namanya dana kapitasi untuk dibayarkan ke puskesmas. Nanti dengan biaya itu puskesmas akan menjaga orang-orang yang terdaftar itu supaya tetap sehat. Karena prinsipnya puskesmas yang sehat tetap sehat, yang sakit menjadi sehat. Dan puskesmas juga akan mengajak masyarakat supaya bisa berkata, sehat hartaku yang harus kujaga dan kupelihara. Masih ingat nggak pepatah? Apa tuh pepatah yang mana? Bu? Pepatah yang katanya lebih baik Menjaga. menjaga daripada mengobati. Oh, saya kira lebih Pernah baik dengar sakit waktu hati. SD kelas 4, Bu? Dia apa Pernah. tuh? Saya ditanyain, pepatahnya apa? Lebih baik menjaga daripada mengobati. Saya ingat itu pernah ada. Mencegah kali maksudnya ya. Lebih baik ya begitu deh. Oh, kalau ketahuan kalau tadi 12 tahun Nah, ini sih. 12 tahun. Jadi memang mungkin Jadi intinya kalau dibilang rumah sakit itu selalu penuh, rupanya masyarakat tuh pada dasarnya banyak yang nggak ngerti ya Bu ya tentang apa itu rujukan, harus ke puskesmas dulu Kebiasaan ya. Mas Wisodo. Jadi sebenarnya udah dipilah-pilah. Jadi maksudnya sebenarnya kalau misalnya teh periksa ke dia daftar di puskesmas A, terus dia juga periksa di puskesmas A di mana dia daftar.
Nah di situ memang sudah yang tadi Ibu bilang Iya. pembiayaan sistem pembiayaan Sistem kapitasi. itu, jadi memang sudah ada anggarannya Ya. di situ. Dan kadang-kadang orang pengen pindah gitu ya. Saya udah bosen di puskesmas ini atau rumah saya pindah jadi jauh. Boleh pindah? Boleh, tapi harus Boleh. lapor dulu ke BPJS saya pindah ke puskesmas lain. Kenapa? Nanti puskesmasnya nggak tahu kalau orangnya udah pindah, dia mau ngasih tahu kalau sakit atau apa kan susah. Ya, ya, ya. Jadi sudah disaring duluan di puskesmas sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Bagi yang batuk pilek ya udah di puskesmas. Artinya nggak cuma batuk pilek kan ya Bu? Iya, ya, yang macam-macam. Yang lain juga bisa karena puskesmas itu sekarang kan sudah kita tingkatkan kemampuannya. Memang secara perlahan. Intinya ada puskesmas yang sudah dilatih, ada pelatihan-pelatihannya supaya orang-orang di puskesmas juga lebih mampu melayani lebih baik lah. masyarakat. Iya, Tapi saya gini tahu. Bu Kartini, mungkin kan nyambung teman-teman nih ya, menyampaikan ya aspirasi kayaknya. Ke beberapa orang memang malas ke puskesmas. Orang karena kebiasaan kita ini kan langsung ke rumah sakit. Gaya-gayanya Mas Amsyong itu paling lebih suka ke rumah sakit. Ya. Karena orang menganggap bahwa puskesmas itu ya gitu mungkin nggak ada dokternya dan sebagainya. Memang sebetulnya banyak ya Bu puskesmas yang sudah baik sebetulnya gitu. Atau Ya. yang Memang puskesmas dulu jadi bintang ya, karena apa, belum banyak pelayanan. Sekarang makin banyak, tetapi juga orang makin melihat mutunya gimana. Nah sekarang kita juga mengupayakan supaya puskesmas itu mutunya lebih baik. caranya gimana tuh? Bu? Caranya kita melakukan standarisasi puskesmas ya, dan sekarang kita puskesmas itu kita lakukan akreditasi. Jadi Itu puskesmas akreditasi itu dinilai bagaimana pelayanannya, apakah pelayanannya bermutu atau tidak. Sesuai Ya, standar atau sesuai enggak? standar, Oh. kemudian melakukan pelayanannya sesuai dengan aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang seharusnya dilakukan. Misalnya kalau ngasih obat sesuai ketentuan. Misalnya kalau ibu hamil harus diperiksa tensinya, harus diperiksa darahnya, harus dicek darahnya, itu harus dilakukan, ya harus dilakukan. Artinya untuk menjaga mutu itu dilakukan Iya. akreditasi. Ya, contohnya kalau mau lihat puskesmasnya udah banyak yang bagus, misalnya Denpasar, di Denpasar 4 atau di Selomerto, ya. Denpasar itu Bali kan Bu? Di Bali. Oh, sering. Saya Bu sering ke Bali jadi barong. Ngapain? Serem amat. Barong. Atau di Wonosobo, pernah nggak ke Wonosobo? Tuh, apalagi Wonosobo. Yang itu. Nggak pernah Bu. Nggak pernah saya, Pak. Oh, di sana enak kentangnya. Saya paling jauh cuma ke Perapatan. Pengen dah Bu, kalau ke sono bilang-bilang ya Bu ya. Yang dekat Gunung Merapi itu. Nebeng. Mau kan, Bang. Yang Gunung Meletus itu kan di situ. Udah sih tukang gunung meletus. Udah jadi Bu. Jadi memang ya Artinya masih banyak rumah sakit yang puskesmas yang Puskesmas memang sedang dalam proses di mana mereka harus meningkatkan mutunya. Banyak yang sudah baik ya. Ada yang memang sekarang kan ada yang dulu ikut ISO gitu ya. ISO juga untuk melihat mutunya supaya baik. Yeah. Sekarang kita lakukan akreditasi. Dan yang pasti di puskesmas itu salah satunya adalah mengharapkan masyarakat juga ikut serta supaya menjaga kesehatannya. Biar sehat terus. Iya, jangan cuma kalau sakit baru. Oh jadi sehat Puskesmas. aja boleh ke sono ya Pak ya Iya. Bu ya. Contohnya misalnya olahraga, Iya. nah, jaga kebersihan. Nah, misalnya penyemprotan, gitu. artinya orang datang ke puskesmas itu tidak hanya pas sakit ya Bu? Iya, jangan selalu cuma Jadi kita bisa curhat. iya curcol. Konsultasi, Kesehatan curhat konsultasi. Curcol aja mau. Iya curcol. Biar sehat. Tanya misalnya kalau mau naik haji, Naik haji. persiapannya apa? Misalnya mesti olahraga dulu, cek dia Fisik. tensinya tinggi apa enggak. Kalau tensinya tinggi diobati dulu sampai normal, nanti dia bisa naik haji dengan baik, Diperiksa aman, kesehatannya, diperiksa supaya kesehatannya, jadi dia siap. Jangan nanti mau berangkat sakit, udah bayar apa ONH mahal, terus gagal berangkat kan gitu. Atau ibu hamil
gimana makanan bergizinya. Itu bisa ditanya di sana. Itulah fungsinya gatekeeper tadi. Jadi selain mengobati juga menjaga supaya orang-orang sekitarnya sehat. Yang sehat tetap sehat tadi. Itu. Ya. Dan puskesmas tidak cuma diem di tempat, dia juga nanti datang ke Duh, ada tuh. posyandu. Oh, datang. Maksudnya petugas. Tugas. Ini Puskesmas kan kayak film-film luar negeri. Gue juga takut kalau kayak begitu. Bu, di kampung Kalau saya seperti yang tadi Bu Kartini sampaikan bahwa petugas puskesmas itu datang ke tengah masyarakat, makanya kemudian hubungannya dekat, betul ya Bu ya, antara dokter perawat dengan masyarakatnya gitu. Ya, karena puskesmas kan ada di tiap kecamatan, dekat Iya. dengan masyarakat, dan bahkan biasanya yang terjadi puskesmas orang yang sudah dekat dengan masyarakat. Ya, Saudara biasanya malah gitu. kadang ada keluarganya, atau dokternya juga lama-lama jadi jatuh cinta pada tanah itu. Iya. Pacarnya si Amcong mungkin orang puskesmas juga. Oh, dulu pacar saya. Bidan, perawat atau dokternya? Saya OB, Bu. Apa tuh? OB, office boy. Office boy. jadi Laki-laki dong Maksud pacar saya lu. office girl gitu. Tapi ngomong-ngomong mungkin kita perlu tanya tuh Bu, kapan terakhir ke puskesmas atau waktu kecil ke puskesmas nggak sih? Saya dulu pernah kalau saya ke puskesmas, ya kan. Coba Kalau di ceritain. puskesmas saya tuh suka main ke belakang. Wih, ngapain tuh? Di belakang kan suka ada tempat sampahnya tuh. ngapain? Terus ya kan, di situ suka ada obat-obatan buat mainan. Terus Buat digerus. kagak, itu mah kagak boleh. Buat main-mainan. Main-mainan gitu. Iya, buat mainan aja, Limbah. plastiknya buat Suntikan tuh ya. Itu bahaya. Ih, ada aja Itu sih ya, virus main takutnya. sama. Virus. Takutnya ada virus ya. Sekarang kagak boleh. Coba dengerin Bu Kartini. Boleh nggak Bu? Nggak boleh, nanti kalau ada misalnya bekas suntikan apalagi ya, Iya. nanti kalau ketusuk nanti jadi penyakit gimana? Iya, amit dah, kagak dah. Mudah-mudahan dulu mas saya mah nggak sempat sampai kayak begitu, Bu. Tapi sekarang di puskesmas kita juga meminta teman-teman di puskesmas kalau buang sampah yang terkait dengan limbah medisnya harus dibuang dengan hati-hati supaya tidak menyebar terkontaminasi kepada masyarakat. Ini berarti bagus Bu ya pertanyaannya Iya. Bu ya. Pengalaman bukan pertanyaan. Oh, Pengalaman. ya. Sampai ke situ loh. Dan pengalaman yang salah. Ya, jadi Bang Panca, Bang Armstrong, Armstrong mah ke bulan. salah ya. Kesimpulannya teh sudah tidak perlu ragu-ragu lagi kalau mau ke puskesmas. Sekarang itu puskesmas pelayanannya sudah jauh lebih baik ya Bu ya. Apalagi di sekitar sini kan puskesmas tuh udah banyak. Puskesmas itu selain memberikan pengobatan juga ada apa namanya Penyuluhan. imunisasi, penyuluhan, gitu terus bisa Kunjungan juga rumah. ya kunjungan rumah, Dan yang paling penting konsultasi. nggak perlu gengsi Mbak. Iya itu juga. Karena sebetulnya kan puskesmas itu seperti kata Bu Kartini dekat lah dengan kita kan. Iya. Dekat lokasinya, orangnya sudah kita kenal. Mungkin masa-masa kecil kita dulu juga sering lah ada imunisasi, periksa ini ya Bu. Ya. Imunisasi apa Iya, saja kan Bu? terus Apa namanya? mereka juga kayaknya ngirim petugas ya Bu ya buat Iya. periksain itu loh apa Posyandu. posyandu sama ini nyamuk Nyamuk. Aedes aegypti. Tuh, Agex sih, lu ngerti nggak Dia nyamuk? kagak kena DPD, salah kok DPD, DBD. Jadi intinya puskesmas itu melayani semua masyarakat dari semua kalangan, dari golongan ya Bu ya. Tapi ada loh Bu, apa selentingan, oh itu kan si ini ya artis ini, apa nggak malu ke puskesmas? Saya pernah begitu juga, justru bangga. Gini, oh berarti nih artis gak sombong gitu. Loh kan memang nggak perlu malu. Nggak perlu malu, kenapa malu ke puskesmas? Puskesmas Artis nggak punya duit ya, ada yang kamu ke puskesmas. Gitu. kan di puskesmas tadi kita katakan sama-sama program JKN. Di situ program di mana kita saling gotong royong, ya, di mana yang punya akan mendukung yang kurang mampu, Yang sehat, membantu yang sakit dalam biaya pengobatannya. Jadi sebetulnya itu falsafah nenek moyang kita gotong royong itu kita mulai dari puskesmas dan sebagai anggota JKN. Dan dengan JKN itu mengembalikan lagi ya Bu, mengembalikan fungsi puskesmas untuk menyehatkan Iya. tadi, bukan untuk orang sakit Cuman saja. bukan orang sakit Nah, aja. Betul. Penyuluhan, Iya.
Baiklah. Apa? Nanya. Mau nyanyi Bu, kayaknya mau nyanyi. Dengan demikian Ini aku saya anak menciptakan sebuah lagu. Untuk JKN. Bukan. Kayaknya kayak untuk apa? Simak. Simak judulnya. Aku anak sehat, tubuhku Sampai joget, kuat. sampai joget. Karena puskesmas Sampai ku joget. bisa curhat. Gak cuma berobat, Enggak cuma berobat, juga konsultasi sehat. juga konsultasi sehat. Pakai Tadi kartu diajak. JKN kita hidup hemat. Itu. Hebat Bu Bekti ini. Dan kalau ke darurat juga nggak harus ke puskesmas. Kalau daruratnya misalnya ketabrak gitu, boleh langsung ke rumah sakit. Atau Yang tiba-tiba mendesak. diare atau serangan jantung, boleh langsung ke rumah sakit. Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan, dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia, dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak. Sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadilah pasien yang cerdas, ikut JKN, dan jangan lupa bayar iuran. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena puskesmas ku bisa curhat. Bukan cuma berobat, asal konsultasi sehat dengan kartu JKN. Hidup lebih hemat. Lebih hemat. Kita buat album. Nanti kita konser di depan fans-fans saya. Semerbel. Yang penting fansnya diajak berobat ke puskesmas kalau sakit. Diajak ke puskesmas. Iya. Dan jadi anggota JKN. Jadi kita akan hidup hemat. Hemat. Saya mau nanya, fans kamu banyak nggak sekarang? Wow, banyak Pak. Kemarin Berapa banyak? saya lagi nyanyi Bu, ya di ujung ada nenek-nenek sedih sampai nangis saya nyanyi. Kenapa? Suara Kasih jelek. Banson. Iya, saya samperin, dia bilang itu nenek-nenek sakit ya. Apa gimana? Oh, ternyata dia ketibanson. Saya kira saya lagi nyanyi, dia sampai terharu. Ketibanson. Iya, jadi balik lagi ke puskesmas. Iya. Makasih Mbak. Siapa nih? ya. Baru? Tia. Mbak Tia. Iya, Mbak Tia ya. Ini rajin nih pelayannya nih, Mbak Tia nih, rajin sekali. Tia. Rajin sekali. Dia nggak disuruh aja dia udah inisiatif. Seperti bunga ya Pak. Pak, tidak disuruh udah inisiatif Pak dia. Langsung iya. Balik lagi yang tadi Saya ke minum puskesmas dulu ya. Silakan Bu. Sambil ini. Itu Kamu? berarti memang kita coba dengan JKN ini ya Bu, semacam mengedukasi itu apa ya, mendidik kembali ya masyarakat untuk kemudian tanda kutip gitu mencintai lagi puskesmas begitu ya, karena kan memang sebetulnya puskesmas itu dengan adanya JKN itu dia memang menjaga kesehatan masyarakat tadi ya, mestinya kan begitu ya Bu ya. Iya, karena puskesmas sudah ada dari dulu di setiap kecamatan untuk mendampingi masyarakat untuk hidup sehat. Tapi kadang-kadang orang bilang gini Bu, karena nggak ada dokternya siang gitu ya. Kadang-kadang Iya. gitu. Namanya kita kan sedang menuju perbaikan semuanya. Kita juga sekarang melalui ya tadi yang disebut akreditasi, semuanya kita harus ikut aturan. Kalau masuknya jam 8 ya jam 8, kalau masuknya jam 7 ya jam 7. Iya, dia Dan harus ada di tempat. bukannya disuruh datang jam 8 baru munculnya jam 10 sih udah tutup ya Bu ya. Terus Ibu, kalau misalkan kita kan sakit itu nggak tahu waktunya ya Bu ya. Tiba-tiba kalau misalkan malam hari, tiba-tiba kita sakit. Ternyata kan puskesmas juga waktunya mungkin nggak sampai malam, apa mungkin sekarang ada yang 24 jam Ibu? Ada puskesmas 24 jam. Wow. Tapi Apa tuh? yang harus kita perhatikan adalah puskesmas kan ada petugas-petugas di desa atau di kelurahan-kelurahan. Nah, biasanya kita hubungi mereka dulu. Kan mereka udah lebih dekat dengan kita, udah tahu bisa. Dan jangan nunggu sakit. Kenapa sakit dulu? Kan kita tahu. Kalau memang misalnya kita
sering kali batuk-batuk, jangan nunggu sampai batuknya parah. Datanglah ke dokter dulu, ke puskesmas dulu. Tapi kan memang bukan hanya puskesmas ya Bu untuk semacam gatekeeper tadi ya, ada yang lain kan ya. Bisa, gatekeeper itu bisa disebut fasilitas pelayanan tingkat pertama, bisa di klinik, bisa dokter praktek yang paling dekat dengan masyarakat. Artinya nggak harus puskesmas, Mas. Gitu ya. Pendaftarannya nggak perlu di puskesmas, bisa juga di klinik, bisa di dokter praktek, bisa. Dan kalau ke darurat juga nggak harus ke puskesmas. Kalau daruratnya misalnya ketabrak gitu, boleh langsung ke rumah sakit. Atau tiba-tiba diare atau serangan jantung, boleh langsung ke rumah sakit. Tapi jangan cuman kepotong pisau ke rumah sakit ya, kecuali pisaunya golok gitu ya. Takutnya begitu Bu. Malam-malam kan ada tuh angsip biasanya lewat, bisa dia kena beling gitu kan Bu. Oh ini harus kita bawa ke puskesmas tutup. Yuk kita bawa ke rumah sakit, apa bisa Bu? Kali ya kesuk belingnya beling gede gitu. Ya kalau itu yang paling jelas fasilitas kayak rumah sakit kan pasti buka. Pasti buka 24 jam atau puskesmas yang buka 24 jam ada. Masalahnya tadi kadang-kadang terakhir kapan kamu ke puskesmas? Kapan ya? Nah itu. Perasaan mah kagak pernah saya ke puskesmas. Kemarin saya sakit lagi totok. Ini waktu keselak gitar. Tukang pijit kali ya dia. Tukang pijit atau dukun sembur? Tahu dah, pokoknya lagi datang ditotok aja. Hilang. Penyakitnya? Kagak, uang saya penyakitnya mah kagak hilang, uang saya pada hilangan. Kira penyakitnya hilang duit. Nah kalau pergi ke puskesmas sudah ikut JKN nanti akan ditanggung ya Bu. Tidak perlu mengeluarkan uang lagi karena sudah bayar iuran tiap bulan. Kecuali kalau minta obat yang aneh-aneh. Kalau sesuai dengan aturan pasti ditanggung. Tapi buat JKN itu lama nggak Bu ya? Untuk menunggu jadinya JKN ini? Kartunya Bu. Kartunya. Jadi nggak perlu ribet Bu ya, gampang ya. Ditunggu jadi Mas. Syaratnya. Asal ada syaratnya. Syaratnya dipenuhi. Apa? Syaratnya dipenuhi ya syaratnya. Syaratnya apa Bu? Kalau boleh. Pak Anjar itu yang hafal ya? Syaratnya satu, saya tahu. Syaratnya yang pertama itu adalah niat. Iya, betul. Betul. Brilliant, confident, and sembrewel. Ini sebentar itu syarat apa itu? Itu saya gaul. Saya ngeliat TV Bu. Iya betul. Habis Pertama niat apa? niat. Habis niat apa? Habis niat, yang kedua bener-bener niatin lagi. Iya betul. Niat, lagi. Oh masih masuk. Niatin lagi. Jangan cuma niat doang. Tapi jadikan niat itu adalah suatu niat yang besar. Merdeka. Yang ketiga, jalan kita buat berobat, buat daftar JKN. Itu syaratnya sebetulnya cuma KTP, fotokopinya, plus kakak, kartu keluarga bukan kakak. Iya, ntar kamu suruh ngambil kakaknya begitu, kakaknya sedang di sawah diajak lagi. Ini kartu keluarga. Abang datang ke kantor BPJS terdekat, ngantri daftar dari pagi, ditunggu keluar kartu. Jadi dah eksekutif. Ya, yang paling penting kata ibu bayar. Kalau peserta mandiri harus bayar iuran tiap bulan. Itu yang paling penting. Itu menjaga kita agar tetap sehat gitu ya Bu ya. Jaga kita. Guys, pokoknya intinya kita terima kasih sekali sudah diberikan sama Ibu Kartini dari Kemenkes penjelasan secara detail tentang JKN gitu. Terus biar Ibu minum dulu ya, dari tadi belum sempat Ibu makan terus diajak ngobrol mulu. Gimana? Sebetulnya ini Bu. Pelayan atau ini pengunjung lesen Pak ini? Langganan Pak. Kalau saya bisnismen. Wah, saya mau minum dulu ini. Udah minum belum? Ini. Buat saya Pak. Ini belum di itu. Ya, luar biasa. Mau nambah? Tos dulu. Udah jangan banyak ngomong, tos dulu. Nah, minum. Tutup Bang. Iya, minum aja. Tunggu Ibu. Misalnya ini kita Saya pamit dulu. Iya, Bu. Nanti kita ketemu lagi. Baik. Yuk, mari Ya, terima kasih Terima banyak kasih, Bu. informasinya Ibu. aku sekalian makasih Bu ya. Pak Anjari. Ya, makasih ya Pak Anjari. Pak Anjari, terima kasih Pak Anjari ya. Ya, makasih. Ya. Oh iya. Sukses. Oh, nggih, matur nuwun. Pak Anjari. Malam Bu. Main-main lagi Pak ya? Iya. Kan teman lama Pak. Depan belok kiri ya Pak. Akhirnya Akhirnya Ya, nyanyi. aku anak sehat.
Aku anak sehat, tubuhku kuat, Karena puskesmas ku bisa curhat. Kagak harus berobat, konsultasi sehat, mengatur JKN, hidup lebih hemat. Emang lu ikut sosialisasinya? Oh iya dong. Kirain udah sering bolak-balik ke rumah sakit karena umur. Tahu aja. Waalaikumsalam. Lebar kayak halaman puskesmas. Ini bukan topi kontrakan Pak Pintu. Kalau saya langsung ke puskesmas nih, biasanya sama petugas di sana dilempar sana sini, lempar sana sini. Namanya saya bola plastik. Ngomong-ngomong terakhir, Kayaknya waktu saya umur 3 tahun ya. Tapi menurut saya masih ribet ah. Misalnya saya dikasih surat rujukan, saya harus balas dulu suratnya. Balas. korespondensi. Oh nggak harus. Dia bilang enak kalau nggak dibalas. Oh iya. Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya.